Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Slat dan Conveyor, kali ini kita akan mempresentasikan mengenai magnetit selari pump design yang telah kami buat, yaitu dari sebagai tugas akhir mata kuliah operasi teknik. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Andini Juniarsi, STMT, yang telah menjadi dosen pengampu dari mata kuliah operasi teknik ini. Berikut merupakan anggota kelompok dari Slat dan Conveyor. Yang pertama ada Tracy Deborah Zebua dengan NIM 33421020. Lalu ada Afgita Wianda Puspalestari dengan NIM 3342100047. Kemudian ada Jasmine Alivia Ramayanti 3342100053. Lalu ada M. Khairul Rozikin dengan NIM 33421050. Lalu ada Nathanael Stephen Pahala Siaan dengan NIM 3342100054. Berikut outline yang akan kita bahas. Yang pertama adalah studi kasus, kedua perhitungan, ketiga selari pump design, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, studi kasus yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu terdapat pada PT Zirco Gazprom, yaitu perusahaan yang berada di bidang energi. Di sini perusahaan ini memiliki kendala dalam desain pompa yang menyalurkan selari pada proses thickening dengan kapasitas 2.875 galon per menit dengan persen solid 30%. Selanjutnya mineral yang kita pakai adalah magnetit dengan berat total selari sebesar 652,98 ton per hour, specific gravity of solid sebesar 5,17 gram per cm kubik, concentration of solid by weight sebesar 30%, average particle size sebesar 0,211 mm, static discharge head sebesar 20 meter, suction head sebesar 1 meter, panjang pipa sebesar 70 meter, dan valve and fitting sebesar 5 kali 90 derajat long radius bands. Selanjutnya yaitu kuantitas selari. Untuk menentukan kuantitas selari diperlukan perhitungan data-data sebagai berikut. Yang pertama yaitu total solid dalam selari didapatkan hasil sebesar 195,894 ton per hour, berat solid dalam selari sebesar 38 ton, berat air dalam selari sebesar 457,86 ton, berat total solid dan air dalam selari sebesar 495,86 ton, dan berat total selari sebesar 652,98 ton, spesifik gravity selari sebesar 1,31. Terakhir, persen solid by volume didapatkan sebesar 7,7%, sehingga didapatkan kuantitas selari sebesar 458,3 liter per second. Selanjutnya ada ukuran pipa. Untuk menghitung slurry velocity, V sama dengan I atau kuantitas selari dikali 1273 dibagi D kuadrat. Didapatkan hasil 6,48 meter per second. Nah, berdasarkan grafik di samping, maka nilai FL atau settling velocity factor yang diperoleh untuk average particle size D50 sama dengan 211 mikrometer. Dan CV atau persen solid by volume sama dengan 7,7% adalah 1,0. Nah, selanjutnya untuk pipa dengan diameter 300 mm dianggap sesuai untuk desain pompa ini karena limiting starting velocity 4,95 meter per second lebih rendah dibandingkan dengan velocity of slurry yaitu sebesar 6,48 meter per second. Nah, dapat dihitung dengan VL sama dengan FL akar 2 dikali gravity dikali diameter pipa dikali solid dikurang slurry dibagi slurry dengan hasil 4,95 meter per second.
Oke, baik. Selanjutnya itu friction head untuk pipa. Jadi panjang pipanya itu adalah 70 meter, kemudian valve and fittingsnya itu 5 kali 90 derajat long radius bands. Kemudian dapat kita lihat dari gambar 2, itu ada lingkar merah di angka 6,10. Jadi itu kita kalikan sehingga diperoleh 30,5 meter. Nah, dari itu kita tentukan equivalent length of line-nya 30,5 dikurang 5 meter, dihasilkan 25,5 meter. Next. Nah, melanjutkan yang tadi, selanjutnya kita menentukan kecepatan absolut airnya, itu senilai 0,0013 Pascal second. Kemudian kita tentukan valve viskositasnya. Jadi kita ada dapat data CV yaitu 0,077. Melalui perhitungan, kita memperoleh nilai valve viskositasnya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 3. Setelah itu kita lanjutkan untuk menentukan kinematic viscosity dengan rumus V sama dengan koefisien viskositas dibagi densitas, itu kita memperoleh hasil kecepatannya itu 1,2 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian untuk Reynolds number-nya itu adalah 1620 dikali 10 pangkat 3. Sehingga kita peroleh relatif rugosity-nya itu di angka 0,0003. Next. Selanjutnya yaitu menghitung friction factor. Berdasarkan grafik pada gambar 3 sebelumnya, maka perhitungan nilai F atau Darcy friction factor yang didapat untuk diameter pipa sebesar 300 meter dan velocity of slurry sebesar 6,48 meter per second adalah 0,019. Maka didapatkan nilai friction head-nya sebesar 13,6 meter of mixture untuk 111,35 meter of pipe. Selanjutnya menghitung loss in discharge pipe enlargement. Didapatkan hasil sebesar 0,06 meter. Selanjutnya menghitung loss at pipe discharge. Didapatkan nilai 2,14 meter. Loss of head at entrance to section pipe didapatkan sebesar 1,07 meter, dan terakhir total dynamic head on the pump didapatkan nilai sebesar 35,87 meter. Selanjutnya kita akan menentukan ekivalen water total dynamic head yang sudah kita temukan sebesar 40,2. Kita akan mengoreksinya dengan menggunakan grafik performa pompa sentrifugal pada tadi. Sehingga akan didapatkan koreksi yang sesuai itu adalah 0,81. Sehingga total koreksinya itu didapatkan sebesar 10,2 meter. Selanjutnya adalah pemilihan pompa yang sesuai untuk desain. Dari data-data yang telah kita dapatkan, kuantitas slurry-nya itu sebesar 458,3 liter per second, total head-nya 40,2 meter, dan cavity slurry-nya itu 1,31. Sehingga dengan menggunakan grafik ini dan flow rate dan head-nya, kita akan menentukan titik di mana jenis pompa yang kita gunakan itu adalah jenis Warman 1412 AH. Jenis ini itu memiliki 4 fans, closed type, materialnya itu metal atau logam, dan untuk menentukan frame serta kecepatan dari slurry pump ini akan dihitung menggunakan perhitungan sebagai berikut. Di kurva performa jenis Warman 1412H ini, kita dapat menentukan efisiensi dari pompa serta kecepatan dari slurry pump-nya. Didapatkan efisiensi pompanya itu sebesar 40% dan kecepatannya itu 450 rpm. Dari ini itu kita dapat menentukan konsumsi daya yang digunakan pada slurry pump. Sehingga konsumsi daya menggunakan perhitungan ini didapatkan sebesar 563,9 kW. Dari konsumsi daya ini kita akan memilih drive motornya itu yang sebesar 600 kW, di mana jenisnya ini merupakan premnya itu G.
sehingga jenis pompa selari yang kita gunakan itu jenis Warman 1412 GAH. Baik, selanjutnya adalah hasil selari pump design yang telah kita buat. Di sini terdapat suction head sepanjang 1 meter dengan static discharge head 20 meter. Dari sini kita lihat total panjang pipa yaitu sepanjang 70 meter. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah pompa yang digunakan untuk menyalurkan selari pada proses thickening yaitu pada kapasitas 2.875 galon per menit dengan persen solid 30% adalah pompa jenis Warman 1412 GAH dengan diameter pipa 300 mm dengan 4 fans closed type dengan materialnya metal atau logam dengan kecepatan 450 rpm serta 600 kW drive motor, yaitu adalah desain yang sangat sesuai sebagai pompa selari pada PT Sirko Gazprom. Berikut adalah referensi yang kita gunakan adalah menggunakan buku Warman, yaitu Selari Pumping Handbook. Sampai di sini saja. Sekian presentasi dari slide chain conveyor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.